Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Gj Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Haji Hasan Suaidi MSI. Yang kami hormati Pembina KSM Al-Qalam, Bapak Ahmad Hidayatullah MSOS. Yang kami hormati Ketua Umum Kelompok Studi Mahasiswa Al-Qalam, Saudari Nanda Kartika Putri, serta yang kami hormati berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat mengikuti acara webinar nasional dengan tema dari overthinking ke overrating, cara baru untuk healing yang diselenggarakan oleh KSM Al-Qalam. Salawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Muhammad Arzaki Nasani selaku pembawa acara yang akan membantu acara pembukaan pada pagi hari ini. Akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama yaitu pembukaan, acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Masuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masuki acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara Webinar Nasional kepada Saudari Karimatan Nisa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Gj Abdurrahman Wahid Pekalongan, Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Gj Abdurrahman Wahid Pekalongan, Ibu Dr. Tri Astuti Haryati MAG, yang kami hormati pemateri kita sekaligus Ibu Wakil Dekan 1 UAD UIN Gusdur, Ibu Dr. Ani MPD, yang kami hormati Pembina KSM Al-Qalam, Bapak Ahmad Hidayatullah MSOS, yang kami hormati Ketua Umum KSM Al-Qalam UIN Gj Abdurrahman Wahid Pekalongan, Saudari Nanda Kartika Putri, serta seluruh panitia dan peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas antusiasme teman-teman semua dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Hari ini, selain mengikuti materi inspiratif dari para pemateri, kita juga akan menyaksikan pengumuman pemenang lomba karya tulis ilmiah Aklam Fest. Kepada para finalis, kami apresiasi kerja keras dan gagasan terbaik yang telah kalian sumbangkan. Dan kepada seluruh peserta webinar, kami berharap materi hari ini dapat memberikan perspektif baru bahwa menulis bisa menjadi jalan untuk memahami diri, mengelola emosi, dan menemukan ruang pulih yang lebih sehat.
Akhir kata, terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, pemateri, serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara pada pagi hari ini. Semoga acara ini memberikan manfaat, energi positif, dan inspirasi bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar kali ini. Semoga membawa ilmu sekaligus ketenangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Karimatan Nisa kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum KSM Al-Qalam. Kepada saudari Nanda Kartika Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Zainal Mustaqim MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Ibu Dr. Tri Astuti Haryati MAG. Saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Haji Hasan Suaidi MSI. Yang saya hormati pemateri webinar nasional pada kesempatan kali ini, Ibu Dr. Ani MPDI. Yang saya hormati pembina KSM Al-Qalam, Bapak Ahmad Hidayatullah MSOS. Yang saya hormati seluruh pengurus KSM Al-Qalam periode 2025, serta yang saya banggakan seluruh peserta webinar dari berbagai daerah di Indonesia yang telah bergabung pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti acara webinar nasional ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada tahun ini KSM Al-Qalam telah mengadakan kegiatan Aqlam Fest, di mana runtutan dari kegiatan ini diawali dengan lomba-lomba yang kemarin telah dibuka, yaitu lomba karya tulis ilmiah pada tanggal 12 Oktober hingga nanti akhir acara akan ada pengumuman lomba. Kemudian rangkaian acara yang kedua yaitu webinar nasional yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, pada kali ini webinar ini bertemakan overthinking ke overwriting, cara baru untuk healing. Nah, tema ini merupakan tema yang sangat relevan dengan kondisi kita sebagai mahasiswa ataupun generasi muda Indonesia. Di era yang penuh tekanan, tuntutan capaian, dan derasnya arus informasi, overthinking itu sering menjadi masalah yang diam-diam melemahkan semangat dan produktivitas kita. Banyak dari kita itu yang mengalami stres, cemas, bahkan kehilangan arah, tapi kita sering tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, melalui webinar ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mengubah keresahan kita menjadi sebuah kekuatan, bagaimana caranya mengalihkan kecemasan menjadi suatu karya tulis, dan mengganti diam yang menyiksa menjadi ekspresi yang menyembuhkan. Sebab, menulis itu bukan hanya menghasilkan artikel atau buku, melainkan bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri, menata emosi, dan menyembuhkan luka dengan kalimat. Seperti pepatah, jika pikiran tidak menemukan jalan keluar, maka biarkan tulisan yang menyembuhkan pintunya. Nah,
Maka besar harapan dari kami agar teman-teman semua bisa menyimak materi dari awal hingga akhir, dan nanti di sesi akhir juga akan ada pengumuman lomba dari karya tulis ilmiah. Selamat menikmati materi yang akan disampaikan oleh beliau, Ibu Ani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Nanda Kartika Putri, saya ucapkan terima kasih. Tibalah kita pada acara ini, yaitu webinar nasional dengan tema dari overthinking ke overwriting, dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Saudara Mahmud Iqbal Mustafa. Namun sebelumnya saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, dan yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Ibu Dr. Tri MAG, yang terhormat Ketua Umum KSM Al-Qalam Saudari Nanda Kartika Putri, dan yang kami hormati selaku Ketua Panitia Ageng 25 Saudari Karimata Nisa, dan tak lupa pula teman-teman webinar nasional serta webinar nasional pada pagi hari yang alhamdulillah kita bisa dipertemukan di majelis yang penuh barokah ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada semua, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar nasional dalam event Aklam Fest 2025 ini dengan sehat walafiat. Dan tak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu dan kita harapkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin amin amin. Nah, di sini perkenalkan ya, Pak Mustafa sebagai moderator pada acara pada pagi hari ini.
di webinar nasional Kolam 2025 dengan mengusung tema From Overthinking to Overwriting, cara baru untuk healing. Nah, di sini alhamdulillah kita dapat mengikuti acara webinar nasional ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Nah, ya di mana kita nanti selama 1 jam ke depan, kurang lebih ya, kita akan mendengarkan ulasan atau pembahasan dari pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Ani MPDI, yang juga beliau selaku menjadi Wakil Dekan 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UNIH Pekalongan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan sedikit CV dari materi. Nama lengkap Dr. Ani MPDI, tempat tanggal lahir Bantul 7 Maret 1985. Beliau sekarang bekerja di unit kerja di Prodi Penyuluh Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UGI Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dan apapun pendidikan beliau menempuh S1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007 sampai 2011. Nah, selanjutnya beliau menempuh pendidikan S2 di prodi yang sama, di Bimbingan dan Konseling Islam dan di kampus yang sama, yakni di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 sampai 2013. Dan beliau juga menempuh S3 di prodi yang sama juga di Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019 sampai 2023. Nah, yang dimana beliau juga aktif dalam mengikuti atau mengadakan suatu pelatihan yang dimana sudah membuka latihan di berbagai daerah saja, yakni juga beliau membuka pelatihan profesional di berbagai daerah seperti di Balai Diklat Keagamaan Semarang, di IAIN Pekalongan sendiri. Nah, tuh. Dan juga beliau aktif dalam melakukan penelitian. Nah, adapun beberapa penelitian beliau di antaranya berjudul penilaian di tempat magang. Dan ada beberapa riwayat penelitian beliau yang sangat banyak sekali ya. Nah, tentunya saya tidak bisa membacakan satu persatu karena ini mungkin kalau dibacakan semua, riwayat penelitian beliau ini tidak cukup karena sangat banyak sekali. Lah mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke acara webinar nasional Aklam Fest 2025 kepada pemateri Ibu Dr. Ani MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, Bu, terdengar sangat jelas. Baik. Saya izin share screen ya. Sebentar. Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat
Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Ibu Dr. T. Astuti Haryati MAG, yang dalam hal ini mungkin tidak bisa hadir karena bersamaan dengan pembukaan ICIS. Sebetulnya hari ini ada pembukaan ICIS. Kami juga ada undangan, cuman karena ternyata bersamaan dengan kegiatan webinar, jadi saya yang ICIS izin demi teman-teman semuanya. Yang terhormat juga Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Bapak Dr. Hasan Suaidi, yang dalam hal ini juga sedang ada kegiatan di Jakarta. Mungkin beliau tidak bisa gabung karena sedang ada pelatihan sertifikasi manasik haji mewakili Pak Rektor kemarin. Yang kami hormati Pembina KSM Al-Kolam Bapak Ahmad Hidayatullah. Yang kami hormati Ketua Panitia ada Mbak siapa ya, Karimatan Nisa ya, atau siapa tadi? Saya nggak hafal. Kemudian ada Ketua Umum dari KSM Al-Kolam Mbak Nanda Kartika Putri, serta teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi sampai mungkin nanti siang hari ini kita akan belajar, akan bahas terkait dengan overthinking dan overwriting untuk mendapatkan sebuah healing, begitu ya kurang lebihnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk memberikan materi, namun sebelumnya mungkin ini lebih tepatnya kita belajar bersama ya. Karena ketika kita niatkan untuk belajar bersama, mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal jariah kita nanti. Ya, kita kan nggak tahu amal jariah mana yang akan kita panen nantinya di alam sana, maka mari kita niatkan kita untuk tholabul ilmi, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat, baik untuk diri saya sendiri maupun juga untuk teman-teman semuanya. Baik, tema yang diberikan ke saya adalah dari overthinking menjadi overwriting, cara baru untuk healing, begitu ya. Ini tema yang menarik, kenapa? Karena ini berkaitan dan bersinggungan dengan kondisi real remaja saat ini. Benar nggak? Kayaknya emang ini curahan suara hati teman-teman ya, yang sering overthinking ya, OVT. Oke, tapi kita harus pahami dulu apa sebetulnya itu overthinking, kan begitu ya. Mungkin kita sering dengar apa itu overthinking. Over itu berlebihan, thinking itu berpikir, ya. Kita seringkali berpikir secara berlebihan. Ya, kondisi di mana ketika pikiran tuh terus berputar pada kekhawatiran, hal-hal yang tidak sesungguhnya terjadi atau belum terjadi, atau sesuatu yang sebetulnya itu hanya ada dalam pikiran kita saja. Sering kita khawatirkan. Ya, ada penilaian diri bahwasanya oh saya ternyata tidak seperti yang teman-teman miliki, saya tidak lebih baik dari apa yang dirasakan teman-teman dan sebagainya. Kemungkinan buruk yang mungkin akan terjadi itu selalu saja bergelayut dalam pikiran kita. Ingat bahwa sesungguhnya itu hanya ada dalam pikiran teman-teman. Namanya juga overthinking ya. Jadi dia akhirnya akan apa? Akan menguras energi-energi kita. Karena dia bergelut dalam pikiran, tidak pernah dituangkan, sehingga pikiran itu kan akan berkelana kemana-mana ya. Kita seringkali melakukan hal-hal yang sebetulnya hanya dalam pikiran kita, kekhawatiran kita sebetulnya tidak terjadi, tetapi itu selalu menguasai. Apa yang kita lakukan selalu dipengaruhi oleh pikiran kita. Benar nggak? Karena pikiran itu memang menjadi driver dari apa yang akan kita lakukan. Nah, ketika pikiran kita tidak sedang baik-baik saja, ketika pikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal yang sebetulnya tidak terjadi, tetapi itu selalu menghantui, maka disitulah biasanya energi kita akan terkuras, emosi rasanya cepat lelah, dan akhirnya menurunkan produktivitas. Nah, beberapa sumber referensi yang saya baca, paling tidak kita harus mengenali dulu gitu loh. Overthinking itu apa? Kenapa? Karena pertanyaannya begini, apakah kemudian kita tidak boleh memikirkan, Bu, hal-hal yang sebetulnya belum terjadi? Bukan itu. Tetapi paling tidak kita harus mengenali dulu apa itu namanya overthinking. Jangan sampai kita nggak kenal dengan yang namanya overthinking, ya. Paling tidak kita coba lihat dari tanda-tandanya dulu. Apa itu overthinking? Yang pertama,
Pikiran itu terasa penuh dan membingungkan. Kita nggak tahu apa sih sebetulnya yang saya pikirkan, apa sih sebenarnya yang saya inginkan. Rasanya itu penuh saja gitu loh. Tetapi ingat, tadi hanya berkutat pada pikiran. Kita tidak sampai pada action, hanya pada pikiran. Pokoknya rasanya tuh hari ini tuh penuh gitu. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan, tetapi ada aja selalu yang berseliweran dalam pikiran kita. Pokoknya intinya selalu ngerasa penuh, hari-hari terasa emosinya juga cepat apa namanya labil begitu ya. Nah, biasanya pikiran yang penuh, membingungkan, kita nggak tahu arahnya kemana begitu ya. Itu bisa dikenali sebagai salah satu ciri overthinking ya. Jadi kalau teman-teman kemudian saat ini ada yang sedang ngerasa kok di pikiran tuh penuh ya, tetapi sebetulnya tidak ada yang dilakukan. Ya, maka itu bisa jadi salah satu indikasi teman-teman sedang terjangkit virus OVT. Kemudian yang kedua, biasanya kita mengulang skenario yang sama secara berlebihan. Misalnya nih, teman-teman rebahan gitu ya, habis rebahan kemudian scrolling. Awalnya cuma 5 menit aja lah, lama-lama setengah jam, lama-lama 1 jam begitu ya. Terus itu dilakukan. Nah, kira-kira apa yang kita konsumsi tadi akan mempengaruhi pikiran kita nggak teman-teman? Saya kok yakin itu akan mempengaruhi pikiran kita. Nah, secara algoritma itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita tadi scrolling tadi. Apa yang kita scroll itu pasti selalunya begitu. Satu algoritma yang sama. Nah, itu juga akan membentuk sebuah algoritma dalam pikiran kita. Ya. Coba teman-teman renungkan misalnya dalam waktu 24 jam. Skenario yang sama dalam sehari itu apa saja? Tadi misalnya, konsumsi media sosial. Itu mungkin selalu berulang. Kita sudah tahu nggak ada manfaatnya, tetapi selalu diulang lagi. Itu yang kemudian akan menjadikan kita OVT gitu. Kenapa? Karena pikirannya sudah penuh, sudah sesak, tidak dirilis, tetapi justru tadi ditambah dengan skenario kegiatan yang sama dan itu secara berlebihan. Kita bahkan sulit untuk mengontrol ya apa yang kita lakukan secara berlebihan. Kemudian selanjutnya kita sulit mengambil keputusan. Tadi teman-teman misalnya sedang rebahan ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit kita nggak bisa ngontrol ya. Akhirnya 1 jam kita sulit ngambil keputusan apakah ini mau diakhiri atau akan dilanjutkan ya. Dalam banyak hal kita juga akan sulit mengambil keputusan. Kenapa? Karena terlalu banyak pertimbangan. Pertimbangan ini yang kemudian menjadikan kita terlalu overthinking, gitu kan. Nah, selebihnya ketika kita sudah sulit mengambil sebuah keputusan, decision making-nya kita tidak bisa bekerja dengan baik, maka seringkali kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Ya. Jadi ketika ada sesuatu yang kemudian kita sulit untuk mengambil keputusan, setelah terjadi kita mengatakan, oh ini salah saya. Selalu menyalahkan diri sendiri, tetapi itu secara berlebihan. Ya, itu salah satu tanda-tanda OVT. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, tanda OVT adalah overanalyze terhadap hal kecil. Misalnya, sebenarnya hal-hal yang sepele teman-teman. Misalnya, kita diajak teman main, tapi kita nggak bisa gitu ya. Atau misalnya katakan apa ya, ada teman yang kemudian tiba-tiba dia hmm, tidak senyum lah pada kita. Itu kan sesuatu yang simpel ya. Tapi bagi orang-orang LVT itu akan dipikir lebih dalam. Kenapa dia nggak senyum ke aku? Padahal biasanya kita ketemu, dia nyapa. Ketika ketemu, kita selalu salaman. Ketika ketemu, kita selalu misalnya berpelukan atau cipika-cipiki bagi perempuan. Ini tiba-tiba kok dia ketemu nggak nyapa, itu dipikir terlalu dalam. Oh, jangan-jangan. Dan pertanyaan jangan-jangan tadi selalu menghantui. Tanpa adanya klarifikasi dan konfirmasi. Nah, sehingga keseluruhan dari apa yang tadi dirasakan akan membawa kita pada kelelahan secara mental. Orang kalau sudah sangat lelah secara mental, maka itu fisik juga akan terpengaruh. Orang yang yang mentalnya lelah, itu fisik itu akan selalu mengikuti. Kenapa? Karena tadi bahwasanya mental itu adalah driver kita, ya. Jadi software kita itu di mental, sementara hardware kita itu di fisik. Kalau softwarenya sudah lelah, pasti hardware-nya juga akan terpengaruh. Baik. Nah, dampak OVT ini kira-kira apa teman-teman? Ternyata banyak gitu ya.
Yang pertama, over anxiety ya. Kalau kita baca bukunya eh, siapa itu yang psikologi kecemasan itu kita akan dapatkan namanya over anxiety ya. Kecemasan kita selalu meningkat. Cemas pada hal-hal yang sesungguhnya itu tidak terjadi atau hal-hal yang sesungguhnya itu sedang kita alami tetapi kenyataannya tidak seperti apa yang kita pikirkan maupun cemas pada hal-hal yang mungkin sudah berlalu. Teman-teman pernah merasakan cemas pada hal-hal yang sebetulnya sudah berlalu tetapi masih kita cemaskan. Jangan-jangan nanti kejadian lagi, jangan-jangan nanti akan terulang lagi dan sebagainya. Pernah mengalami hal yang kayak gitu? Nah, yang kedua, itu menurunnya konsentrasi. Teman-teman ketika sudah overthinking, konsentrasinya pasti menurun. Saya yakin. Kenapa? Karena pikiran kita sulit dikendalikan. Kontrol atas pikiran kita itu akan menentukan tingkat konsentrasi kita. Ketika kita tidak bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, maka kemungkinan besar konsentrasi kita juga akan terkendala. Oke, kemudian selanjutnya ketika konsentrasi sudah menurun, pasti itu akan mempengaruhi produktivitas kita, teman-teman. Apa? Yaitu terjadinya stagnasi. Stagnasi itu kan stuck ya, stuck itu berhenti gitu. Kita nggak lagi produktif. Karena konsentrasinya menurun, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu sehingga disebut dengan stagnasi. Nah, seringkali juga ketika kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang disebut dengan overthinking, kita juga akan mengalami gangguan tidur, insomnia, dan sebagainya. Saya yakin teman-teman ketika malam lebih banyak tidur, istirahat, atau begadang. Lebih banyak begadang ya. Itu salah satu dampak OVT, teman-teman. Ada yang dulu menderita apa ya gangguan tidur, sampai kalau mau tidur tuh takut, cemas. Jangan-jangan nanti ketika saya tidur nggak bangun lagi. Maka dia sangat ketakutan ketika mau tidur. Sebenarnya apa? Karena dia overthinking begitu kan. Ketika kita serahkan semuanya, saya yakin kita juga akan bisa merasakan nikmatnya istirahat di malam hari. Nah, ketika saya bicara dan diskusi dengan teman-teman mahasiswa itu ternyata sekarang banyak mahasiswa yang mengalami gangguan sulit tidur atau gangguan tidur. Nah, selanjutnya dampak OVT itu apa? Mudah meledak emosinya atau justru mati rasa. Kira-kira kenapa? Karena gitu ya, pikiran kita itu kan berkelana kemana-mana dan itu selalu mengganggu ya. Dan kondisi pikiran yang tidak dibarengi dengan istirahat secara fisik yang baik, maka dia akan mempengaruhi emosi. Emosi itu kan ada estras, ada distrust ya, ada emosi yang baik, ada emosi yang tidak baik. Jadi emosi itu tidak semata-mata sesuatu yang buruk begitu, tetapi emosi itu mudah meledak. Mudah meledak itu ketika misalnya dia bahagia, bahagia banget. Ketika sedih, sedih banget gitu ya. Dia tidak mudah dikontrol atau sulit untuk mengontrol emosi. Nah, ini dampak dari beberapa dampak dari OVT. Oke, kemudian kita coba lihat dulu penyebab OVT. Apa sebetulnya yang menyebabkan kita terjangkit virus overthinking? Kita harus tahu dulu, kenali dulu sebelum nanti kita beralih pada bagaimana kemudian overwriting dan healingnya begitu ya. Yang pertama, tadi ini hasil beberapa penelitian yang saya baca bahwasanya penyebab OVT itu memang sangat banyak sekali teman-teman ya. Tetapi paling tidak ada beberapa klasifikasi yang sudah kita rumuskan. Yang pertama tadi kecemasan. Kecemasan ternyata menduduki peringkat pertama penyebab OVT. Jadi kalau teman-teman menderita OVT, maka coba cek deh. Sebetulnya apa yang dicemaskan dalam hidup ini? Ya, coba cek kembali. Kecemasan apa yang dirasakan? Kecemasan akan masa depan kah? Kecemasan untuk hari esok kah? Kecemasan akan apa segala hal itu. Nah, yang kedua, seringkali kecemasan ini juga dipengaruhi oleh adanya uncertainty atau ketidakpastian. Ya, kalau saya diskusi sama teman-teman mahasiswa ini sangat relate. Ketidakpastian akan masa depan itu seringkali menjadi penyebab. Ya, mereka merasakan bahwasanya saya nggak tahu nanti lulus mau jadi apa. Ya, segala sesuatu masa depan itu ya memang ketidakpastian. Tetapi ketidakpastian itu akan semakin me, apa namanya mengurung kita kalau kemudian tidak kita upayakan sebuah perencanaan akan masa depan.
Semua orang itu tidak tahu masa depannya akan seperti apa. Tetapi orang yang tidak bisa merencanakan masa depan, dia akan terkurung dalam sebuah ketidakpastian. Ya. Kemudian ada juga penyebab OVT yang lain adalah tekanan sosial, teman-teman. Ternyata tekanan sosial ini menduduki peringkat yang cukup tinggi dalam penyebab OVT. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pernah mendapatkan justifikasi misalnya dari keluarga, mungkin dari masyarakat, bahwasanya oh sekarang kamu mahasiswa, oh nanti mahasiswa itu begini begini begini, banyak tekanan-tekanan sosial yang itu dirasakan oleh mahasiswa, itu ternyata juga menjadi penyebab overthinking. Ya, kemudian ada yang disebut dengan sakit jiwa. Sakit jiwa itu tidak hanya sekedar orang-orang yang kemudian sudah masuk rumah sakit ya, tetapi OCD ya, kemudian PTSD itu juga kategori sakit jiwa. Nah, orang-orang dengan gejala OCD, kemudian PTSD itu juga mengalami prevalensi untuk menderita OVT. Oke, selanjutnya ada tidak percaya diri. Insecure ya, teman-teman ya. Banyak kemudian merasa tidak percaya dengan dirinya, tidak percaya diri dengan fisiknya, tidak percaya diri dengan keluarganya, tidak percaya diri dengan kemampuannya. Ini yang kemudian menghadirkan kita berpikir terlalu banyak. Tadi ada juga yang namanya perasaan tertekan, pressure. Ya, kita nggak tahu yang menekan itu siapa, tetapi seringkali kita mendapatkan tekanan perasaan ya. Oke, selanjutnya ada perfeksionis. Orang yang maunya semuanya berjalan secara sempurna itu akan menyebabkan OVT. Jadi tidak ada salahnya kok kalau kemudian semuanya tidak harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kenyataannya kehidupan tidak selamanya sejalan dengan apa yang kita harapkan. Nah, sehingga kita mencoba mengurangi perfeksionis kita. Bukan nggak boleh perfeksionis, boleh. Tetapi begitu, segala hal yang inginnya selesai secara perfect itu akan menjadikan kita terlalu overthinking gitu. Oke, kemudian ada juga karena trauma. Sebab-sebab OVT itu karena trauma. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang pernah mengalami atau korban trauma. Trauma itu banyak hal, yang bisa karena bencana, bisa karena mungkin keluarganya tidak baik-baik saja, bisa karena mungkin kekerasan yang pernah dialami, kejadian masa lampau pada anak-anak yang mungkin masih selalu teringat, maka dia akan menghadirkan pikiran-pikiran yang terlalu atau overthinking. Baik, bagaimana kemudian pandangan Islam terhadap OVT ya? Saya yakin teman-teman sudah sering baca surat ini ya. Min syarril waswasil khannas. Iya. Kalau kita lihat dari konsep Islam, maka OVT itu salah satu dari bisikan setan yang bersembunyi. Kenapa gitu? Karena ya kita paham bahwasanya setan itu selalu menggoda manusia, dan godaan yang paling mudah itu adalah ketika membisikkan sesuatu yang itu kemudian masuk dalam pikiran kita. Gitu. Padahal kita sudah selalu diingatkan bahwasanya untuk kita selalu berzikir kepada Allah. Zikir itu kan untuk mengingat Allah supaya tidak ada bisikan-bisikan setan yang masuk. Selanjutnya, OVT itu dalam konsep Islam juga disebut sebagai salah satu bentuk suudzon kepada Allah. Jadi hati-hati kalau teman-teman terlalu OVT, overthinking ya. Kita bukan nggak boleh berpikir, boleh, sangat boleh berpikir. Tetapi ketika overthinking, maka itu merupakan salah satu bentuk suudzon terhadap Allah. Mereka akan mendapat balasan. Ada peserta yang datang. Baik. Lantas bagaimana recovery untuk OVT-nya? Kan begitu ya. Yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana kemudian ketika kita sudah mengalami overthinking. Yang pertama adalah stop dulu overthinkingnya. Ada banyak hal sebetulnya untuk mengantisipasi, untuk recovery overthinking itu. Nah, salah satunya dengan overrating, teman-teman. Overrating ini bukan konsep yang sulit sebetulnya. Overrating ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Oke, coba kita bahas terkait dengan overrating itu seperti apa. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang konsep overrating.
Overwriting itu bukan berarti menulis karya panjang, teman-teman. Jadi ketika kita menulis ya, writing itu jangan kemudian kita terjebak pada sebuah term bahwasanya menulis itu menulis karya ilmiah, menulis jurnal, menulis skripsi, menulis buku, atau apapun itu. Meskipun nanti endingnya ke sana iya. Tapi overwriting itu berarti kita ya menulis saja secara spontan, secara cepat, tidak berhenti dan tanpa peduli struktur, tanda bacanya, kualitas tulisannya, tulisannya bentuknya seperti apa, oh tulisan tangan saya jelek, bukan pada itu. Tapi konsep overwriting memang mengarah pada menulis, menulis yang kita tuliskan. Ya, jadi nanti juga siapkan teman-teman untuk sebuah kertas dan juga alat tulis. Nanti kita akan tuliskan ya. Jadi overwriting ini berarti menulis bukan berarti menulis karya yang panjang, kemudian eh, karya-karya sejarah, karya-karya yang kemudian terstruktur, bukan. Secara umum, konsep overwriting hanya kita menuliskan apa yang ingin kita tuliskan. Itu saja, sesimpel itu. Kita nggak peduli mau menulis apa, kita nggak peduli tulisannya bisa terbaca dengan baik atau tidak, apakah strukturnya benar secara kaidah bahasa atau tidak, bukan. Ya, kita belum berpikir pada arah sana. Oke. Kenapa? Karena tujuan overwriting adalah satu, mengeluarkan pikiran yang memenuhi isi kepala. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwasanya OVT itu salah satunya adalah pikiran itu penuh. Teman-teman bisa bayangkan ketika misalkan ada sebuah botol, kemudian botol itu isinya penuh, kira-kira bisa diisi lagi nggak dengan yang lain? Karena sudah penuh, maka otomatis nggak akan bisa diisi oleh apapun. Maka overwriting ini berusaha untuk merilis isi dari kepala tadi. Kita keluarkan segala hal yang memenuhi isi kepala kita. Karena yang mengisi kepala kita itu tadi juga sesuatu yang itu sifatnya abstrak, sifatnya berantakan, sifatnya tidak terstruktur, maka dikeluarkan juga apa adanya. Maka overwriting tadi tidak secara terstruktur, nggak apa-apa, karena mengisi kepala kita begitu. Maka keluarkan saja, dirilis saja dalam bentuk tulisan, gitu, dikeluarkan. Kenapa? Karena tadi ketika isi kepalanya sudah penuh, tidak dikeluarkan, maka efeknya tadi ada penurunan produktivitas, stagnasi produktif, dan sebagainya. Gitu ya. Yang kedua, menurunkan beban emosional. Apa yang ada dalam pikiran, kemudian hanya difikirkan, itu akan memenuhi dan menyebabkan kondisi emosional yang tidak stabil. Maka dengan kita merilis ya overwriting tadi, kita menurunkan beban emosional kita. Paling tidak kita menambah kapasitas pikiran kita. Kenapa? Karena ada emosi-emosi yang kemudian kita keluarkan. Selanjutnya, overwriting itu juga akan mengurai pola pikir yang ruwet setelah dituliskan ya. Karena kalau dalam pikiran itu kan bentuknya abstrak ya teman-teman ya. Ketika sudah dituliskan, dia kan akan mulai mengarah. Ya, isinya itu apa saja sih gitu. Ibaratnya kita punya kotak ya, kita nggak tahu isinya apa, setelah kita keluarkan, kemudian setelah tahu yang kita keluarkan isi dalam kotak itu, katakan misalnya ada kertas, ada pensil, ada macam-macam. Itu kan akan kita bisa klasifikasikan isi kotak itu. Nah, sama. Pikiran juga begitu. Isi pikiran kita itu apa, kita keluarkan. Setelah kita keluarkan, kita akan bisa mengurai pola pikir yang ruwet. Ini sebetulnya kenapa kemudian penuh, gitu ya. Karena ternyata setelah dikeluarkan banyak, dan itu bisa kita coding ya dalam bahasa kita. Oke, ternyata kita sedang apa dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita menghentikan inner critic. Kita tuh sering mengkritik diri kita sendiri, ya. Maka dengan overwriting kita akan mencoba menghentikan inner critic. Bukan nggak boleh. Inner critic dengan introspeksi beda ya teman-teman ya. Kalau introspeksi itu kan kita menilai diri kita sendiri, tapi inner critic itu adalah bagaimana kita lebih menjustifikasi diri kita terhadap sesuatu yang tidak baik gitu. Selalu menyalahkan diri sendiri, menganggap diri tidak lebih baik dari teman-teman dan sebagainya. Kemudian overwriting juga menjadi bentuk self terapi yang aman dan murah. Kenapa murah? Karena menuliskan apa saja, tidak ada aturannya ya. Konsep awal begitu. Tinggal tuangkan saja dalam bentuk tulisan. Oke.
Kenapa kemudian overrating itu efektif untuk healing? Pertanyaan berikutnya, ya enggak? Pertama, karena tadi mengosongkan ruang mental. Ya, yang menjadi lelah itu kan karena mental kita ya teman-teman ya. Sehingga dengan menulis itu membantu otak mentransfer beban pikiran keluar. Otak berhenti mengulang hal yang sama karena sudah dititipkan dalam sebuah kertas. Yang tadinya ada di isi kepala, dituangkan dalam bentuk tulisan, maka sudah ketransfer. Ya, maka orang-orang dulu itu karyanya banyak. Kenapa? Karena yang ada dalam otaknya selalu dikeluarkan, dituliskan. Nah, sementara kalau kita, ya, kenapa kemudian skripsinya belum selesai? Sebenarnya konsepnya sudah, Bu, sudah saya pikirkan, tapi tidak dituangkan. Seringkali begitu. Sehingga dengan menulis, ya, itu sebetulnya mengosongkan ruang mental kita. Yang ada dalam isi kepala kita ditransfer dalam bentuk tulisan. Ya, ketika sudah ditransfer, kira-kira kosong nggak? Kosong kan, gitu. Nah, sehingga nanti beban mentalnya juga akan terkurang. Kemudian yang kedua, mengaktifasi mekanisme regulasi emosi. Ya, kita itu kan punya regulasi emosi ya. Kalau dalam pikiran kita tertata dengan baik, emosi kita juga akan stabil. Tapi kalau dalam dalam pikiran kita juga sudah penuh, kita akan sulit menata emosi, teman-teman. Ya, sehingga dengan kita menuliskan, ya, maka kita sebetulnya sudah mencoba mengidentifikasi ya apa saja yang kita pikirkan, sehingga secara berkesinambungan regulasi emosi kita juga akan jalan. Ya, orang kalau sudah lihat tulisan kita, ingat ya bahwasanya training teks ya, orang-orang tidak akan tahu apa yang kita rasakan kalau kita tidak mengungkapkannya. Nah, orang-orang tidak akan tahu isi kepala kita kalau tidak kita keluarkan. Nah, salah satunya dengan tadi menuliskan pada sebuah kertas atau dalam bahasa saya, apa yang ada dalam otak kita hentikan, kemudian kita titipkan dalam tulisan di kertas. Oke. Selanjutnya, melibatkan dimensi reflektif, teman-teman. Ketika membaca ulang, kita dapat memahami diri dengan lebih baik. Teman-teman pernah baca tulisan sendiri? Ketika kita membaca tulisan kita sendiri, begitu ya. Kita baca, kita dapat memahami, oh ternyata ini toh yang saya mau. Gitu. Oh ini toh ternyata yang saya pikirkan selama ini. Oh ini toh ternyata yang kemudian bisa saya lakukan. Gitu. Sehingga overwriting ini aman untuk healing. Kenapa? Karena dia tidak melampiaskan kepada orang lain. Kadang kan kita terlalu khawatir kalau melampiaskan isi kepala kita kepada orang lain. Kenapa? Karena biasanya orang lain itu akan lebih menghakimi kita, menyalahkan kita. Sehingga dengan kita menuliskan ya apa yang menjadi pikiran kita dalam sebuah tulisan itu rasanya lebih safety. Karena kita tidak akan mendapat justifikasi dan tidak akan mendapat serangan dari orang lain. Kita hanya baik. Selanjutnya, bagaimana kemudian langkah-langkah mengubah overthinking menjadi overrating? Kan ini ya teman-teman ya. Baik, teman-teman nanti bisa siapkan kertas sama pena ya, supaya kita bisa langsung praktek bagaimana kemudian mengubah overthinking menjadi overrating, begitu ya. Yang pertama, thinkingnya, ya. Biasanya overthinking ini kalau isi kepala sedang banyak-banyaknya, sedang sumpek-sumpeknya ya, itu nanti akan lebih mudah. Kenapa? Karena konsepnya adalah kita mengeluarkan isi kepala ya. Saat kepala sumpek, jangan dipaksa berpikir positif dulu teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada ruang untuk berpikir gitu. Sehingga harus dikeluarkan dulu ya. Ambil kertas, ambil ponsel begitu. Maka kenapa sering orang buat status itu ya sebetulnya mewakili isi kepala ya. Benar nggak? Sering nggak baca status teman-teman yang kok kayaknya ini ya sedang dialami ya begitu. Ya karena sedikit banyak itu mewakili apa yang dipikirkan gitu. Nah, sehingga ketika kita sedang merasa pikiran penuh, jangan dipaksa untuk berpikir dulu. Kenapa? Karena berpikir itu membutuhkan energi, teman-teman. Dan ketika kita sedang overthinking, energi yang masuk sebetulnya energi yang cenderung negatif. Sehingga ambil kertas, ambil ponsel, kita rilis dulu, ya.
Selanjutnya lakukan brain writing 5-10 menit saja. Oke. Saya kasih waktu teman-teman 5 menit saja untuk menuliskan apa saja yang dirasakan saat ini. Semua yang terlintas saat ini, kemudian jangan berhenti meski pikiran tidak jelas gitu. Coba dituliskan. Itu lakukan saja 5 menit atau misalnya kalau 5 menit terlalu lama ya kita lakukan 3 menit sajalah. Silakan menuliskan 5 apa saja ya. Tidak perlu mencari makna atas tulisan itu. Ini harus dicoba. Ya, tuliskan apa saja, terserah. Mungkin moderator juga bisa menuliskan apa saja yang terlintas saat ini. Silakan teman-teman. Saya kasih waktu 3-5 menit. Baik, untuk para peserta boleh mengikuti instruksi dari Bu Ani tadi untuk 3 sampai 5 menit menuliskan sebuah Iya, undang-undang dari pribadi masing-masing ya. nggak perlu difikirkan. Yang ada di pikiran itu yang dituliskan. Tanpa struktur, spontan saja apa yang ingin ditulis. Baik, sudah selesai? Sudah selesai, Mas Iqbal? Alhamdulillah sudah. Baik, apa yang Anda tuliskan? Saya ingin tahu salah satu mungkin dari peserta kira-kira menuliskan apa? Boleh on cam? Siapa yang menunjukkan apa yang Anda tuliskan? Silakan dari para peserta. Saya mau mencoba, Bu. Boleh, silakan Mbak Sinta. Silakan Sebelumnya, Mbak. ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan
sedikit berbagi. Nah, barusan saya menulis apa yang sering menjadi apa ya, hal penyebab saya overthinking. Yang salah satunya itu karena banyak tugas begitu, Bu. Oke, banyak tugas. Apalagi? Eh, karena menginginkan sesuatu, mungkin biasanya Menginginkan sesuatu yang rasanya sulit untuk dicapai. ya begitu, Bu. Ya. Ada lagi? Mungkin yang sering dirasakan ya setiap harinya itu terlalu memikirkan pendapat dan pandangan orang lain gitu terhadap sikap yang saya lakukan, Bu. Oke, tadi ya penilaian tadi ya. Ya, Penilaian terhadap diri kita ya oleh orang betul. lain. Padahal sebetulnya kita hidup tidak sepenuhnya harus seperti yang diinginkan oleh orang lain. Begitu ya. Oke, paling tidak ada Mbak Sita terkait dengan hasil tulisannya. Pertama, apa yang menjadi Mbak Sita mahasiswa sebetulnya wajar nggak? Wajar. Iya, kerjakan. Dan itu ternyata berulang ya. Ah nanti sajalah gitu kan. Ah nanti sajalah dikerjakan, nanti sajalah. Sehingga terjadi apa? Penuh nggak itu pikiran sebetulnya? Ya, selain Iya, pikiran yang penuh, tugas juga kadang mengganggu nggak? menumpuk. Iya, mengganggu nggak kira-kira? Sangat mengganggu, Ibu. Ya, itu yang sebut dengan skenario yang selalu sama. Sudah tahu yang mengganggu itu karena banyak tugas, selalu difikirkan, tidak dikerjakan. Nanti ganti hari, begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Sampai pada batas waktu tugas harus dikumpulkan, ternyata belum selesai juga. Hanya sistemnya SKS ya, sistem kebut semalam. Bahkan kayaknya nggak nyampe semalam, nggak nyampe semalam kayaknya. 2 jam sebelum dikumpulkan selesai, ya. Oke, baik. Nah, kita akan coba lanjutkan ya teman-teman ya. Tadi apa yang sudah teman-teman tuliskan begitu ya, nanti dituangkan dalam kertas kerja ini. Nah, yang selanjutnya adalah terima tulisan itu apa adanya, teman-teman. Kenapa? Tidak perlu disusun, tidak perlu diperbaiki, karena tujuan dari tulisan tadi adalah bukan pada bagus tidaknya tulisan, tetapi pada rasa yang ingin didapatkan, yaitu lega. Ya. Jadi ketika kita sudah bisa menuliskan, ya itu rasanya lega. Sama kayak kita sedang bercerita kepada orang lain. Bedanya ketika kita cerita pada orang lain itu akan ada feedback, akan ada justifikasi, kan begitu ya. Tapi ketika kita menuliskan, itu rasanya sudah lega, ya, tapi tidak ada feedback. Sehingga terima dulu tulisan itu apa adanya. Karena tulisan tadi kan sebenarnya cerminan yang kita pikirkan ya, teman-teman ya. Nah, tidak perlu diperbaiki, disusun ulang dan sebagainya. Kok kayak gini sih kalimatnya nggak perlu gitu. Karena tadi titik tujuan utamanya adalah bukan pada bagus tidaknya tulisan, tapi pada tadi kelegaan yang kita rasakan. Paling tidak tahap pertama itu. Oke. Tadi ya, kita ingat langkah-langkah pertama tadi adalah tentukan momen kapan kita overthinkingnya, kemudian lakukan brain dump writing ya. Brain dump writing itu kita bisa menuliskan apa saja yang terlintas, tidak berhenti pada pikiran yang tidak jelas, kemudian tidak perlu mencari makna apa yang sebetulnya kita sedang pikirkan, kemudian tidak perlu tanda baca, tidak perlu tahu masalahnya apa dulu ya. Selebihnya kita terima tulisan kita tanpa harus disusun ulang. Karena goalsnya adalah bukan pada bagus dan tidaknya tulisan, tetapi pada rasa yang ingin kita capai, yaitu rasa lega. Ini tahap awal, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, coba kita lakukan labeling emotion. Tulisan tadi, itu kita buat labeling, teman-teman. Sebetulnya apa sih yang kita rasakan, gitu kan? Ini salah satu contoh saja. Misalnya, oh ternyata kita marah. Gitu. Marah pada siapa? Kita checklist, gitu. Oh iya, kita marah iya. Kita takut iya. Kita cemas iya. Kalau dalam bahasa penelitian tuh kita coding dulu gitu loh. Setelah diterima, kita labeling dulu, labeling emotionnya.
Apakah kita sedang bersyukur, apakah kita sedang bahagia, apakah kita bingung, dan mungkin teman-teman bisa kasih labeling lain, ya, labeling emotion yang lain, gitu ya. Misalnya kita sedang sakit hati, begitu ya, itu bisa dikasih labeling. Kenapa? Karena proses ini membantu otak memahami dan menata ulang emosi. Suaranya bocor. Mungkin oleh co-host atau hostnya bisa suaranya biar nggak bocor. Untuk peserta mohon untuk memute audionya ya Ya, agar acara audio. baik. Tadi ya teman-teman, selanjutnya adalah yaitu melakukan labeling emotion. Ya, kita labeling dulu emosi yang sebetulnya kita mau rilis itu yang apa gitu. Nah, upaya ini akan membantu proses apa namanya otak memahami dan menata ulang emosi. Kenapa? Karena dalam konsep self healing itu sebetulnya ada pada regulasi emosi, self regulation. Sehingga kondisi ini, maaf, langkah ini akan membantu kita dalam meregulasi emosi, begitu ya. Emosi apa saja sebetulnya yang kita rasakan. Nah, kalau tidak kita tuangkan dalam tulisan kan kita nggak tahu. Kita cemas iya, tapi cemas apa gitu. Kita bingung, bingung terhadap apa, marah kepada siapa, begitu. Kecewa karena apa, begitu. Kalau sudah dalam bentuk tulisan kita akan lebih mudah dalam memberikan labeling emotion. Oke, selanjutnya, nah, ubah tulisan yang acak tadi menjadi sebuah apa? Insight, teman-teman. Jadi insight itu tidak ada harus kita mencari-cari. Kita bisa menciptakan insight itu dari dalam pikiran kita sendiri. Ya, setelah emosi mulai mereda, ya bisa dicoba misalnya tadi kan eh, banyak tugas, kemudian memikirkan pendapat orang lain dan sebagainya ya. Nah, itu nanti kita akan coba ubah tulisan yang acak tadi menjadi tadi apa sumber utama masalah yang ditulis, makna dan fakta apa, asumsinya dan sebagainya. Itu perlu ditanyakan. Hal apa yang bisa dikendalikan, hal langkah kecil apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Ini cara mengubahnya. Tapi ini nanti mungkin butuh butuh upaya untuk mencoba ya gitu loh. Karena mungkin waktunya tidak cukup, nanti paling tidak kita akan tahu dulu langkah-langkahnya. Oke. Selanjutnya tutup dengan rating healing. Tulis ulang versi lebih tenang dari pikiran kamu. Kalau tadi katanya banyak tugas gitu ya, coba diubah kalimatnya. Ya, mengambil contoh misalnya, sekarang aku memilih mengambil jeda, tidak semuanya harus selesai hari ini. Misalnya tadi. Misalnya banyak tugas begitu ya. Oke. Banyak tugas, tadi kan mengganggu pikiran. Benar nggak? Karena banyak pikiran, kemudian dituliskan dalam versi yang lebih menenangkan. Sekarang aku memilih mengambil jeda. Tidak semuanya harus selesai hari ini. Iya, itu dituliskan. Ini bagian terapiknya. Bagian terapeutiknya, ketika kita sudah mencoba mengubah tadi dengan versi lebih tenang, maka kita akan lebih mudah untuk berpikir pada proses-proses berikutnya. Kalau tadi misalnya bingung memikirkan pendapat orang lain, begitu. Kira-kira ditulis dalam versi tenangnya seperti apa? Aku memahami diriku sendiri dan aku mensyukuri keadaan ini. Itu lebih menenangkan nggak? Cara rating healingnya begitu. Kemudian tadi misalnya memikirkan sesuatu yang belum pasti gitu ya. Kita bisa mengubah dalam versi lebih tenang dalam pikiran. Contohnya bagaimana? Misalnya, aku memiliki masa depan yang sedang saya upayakan mulai hari ini. Lebih menenangkan nggak? Daripada kemudian kita hanya memikirkan masa depan, nggak tahu masa depannya nanti apa iya, ya. Tapi kalau kemudian kita ubah dalam sebuah versi yang lebih menenangkan, yaitu misalnya, aku memiliki masa depan yang sedang kuupayakan mulai hari ini.
Sehingga ketika teman-teman baca tulisan sendiri begitu ya, itu yang masuk energinya positif atau negatif? Pasti menjadi positif. Kenapa? Karena punya harapan, aku memiliki masa depan yang sedang saya upayakan. Iya, kenapa? Karena tidak ada masa depan yang tidak diupayakan, teman-teman. Ya, gitu. Jadi diubah, rewriting healingnya dirubah gitu ya. Oke, baik. Nah, ini jenis-jenis overwriting ya teman-teman. Ada free writing, tadi menulis bebas tanpa aturan. Kemudian shadow writing, menulis atau mengungkap sisi gelap, ketakutan, kemarahan, rasa malu tanpa sensor gitu. Maka kalau ketika saya kecil dulu ya, saya lebih senang kalau nulis di diary ya. Saya nggak tahu teman-teman sekarang ada diary atau tidak. Kalau dulu kan ada buku diary ya, yang kita bisa menuliskan apa saja yang ada dalam pikiran kita, ternyata itu efektif untuk merilis emosi-emosi yang ada dalam pikiran kita. Bahkan tadi shadow ratingnya akan muncul. Saya itu sebetulnya bla 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 bla, semua kita tulis dalam buku diary. Maka kalau dulu buku diary itu ada kayak kuncinya kecil gitu ya, supaya tidak dibaca oleh orang lain. Nah, kalau sekarang mungkin bisa juga, misalnya teman-teman tuliskan dalam sebuah apa namanya bentuk ketikan begitu, kemudian nanti di lock, dikunci gitu bisa juga gitu. Nah, biasanya ini shadow rating ini mengungkap sisi-sisi yang tidak baik dari diri kita, ketakuan kita, amarah kita, rasa malu kita itu tanpa sensor gitu. Nah, ada juga menuliskan harapan-harapan, gratitude overrating ya. Apa yang kita syukuri. Jadi menulisnya jangan kemudian hanya sisi-sisi negatifnya. Kita pasti punya sisi positif kan, gitu kan. Hal-hal kecil apa yang patut disyukuri. Misalnya pada hari ini saja gitu. Nah, mulai dari kita bangun tidur sampai sekarang pukul 10:30 begitu. Apa hal-hal kecil yang kita syukuri? Satu, saya bisa bernafas dengan lega. Saya bisa bangun pagi dalam kondisi yang sehat. Ternyata ketika dituliskan tuh kita akan merasa, oh iya, kita banyak-banyak bersyukur ya. Daripada tadi yang hanya sekedar pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam pikiran. Ya, tapi lebih pada hal-hal yang apa yang patut disyukuri, 10 hal kecil saja gitu. Masih bisa sarapan bersama keluarga. Itu hal kecil yang patut disyukuri ya enggak? Masih ketemu dengan teman-teman. Semuanya dalam kondisi sehat gitu. Coba dituliskan. Ternyata banyak kan hal-hal yang patut disyukuri begitu. Ternyata untuk menuliskan 10 hal kecil saja itu sangat lebih mudah dibandingkan menuliskan tadi shadow rating sebetulnya gitu. Nah, kemudian ada juga yang modelnya atau bentuknya adalah letter writing. Kayak menulis surat ya, tapi bisa untuk diri sendiri, tidak perlu dikirim lewat pos, tidak perlu dikirim kemudian lewat status dan sebagainya enggak. Kita cukup menuliskan surat untuk diri kita sendiri, untuk masa lalu kita, untuk orang yang menyakiti dan sebagainya, untuk masa depan kita gitu. Seolah-olah kita sedang berdialog dengan diri kita dalam surat itu, ya, tetapi tidak untuk dikirim. Bu, apa kemudian itu tidak seperti orang gila? Oh, tidak, beda ya. Kenapa? Ini konsepnya kita paham betul untuk memahami diri kita sepenuhnya, yaitu dengan kita menuliskan surat untuk diri kita sendiri. Atau teman-teman biasanya kalau dalam skripsi itu selalu dituliskan untuk diri sendiri yang sudah kuat bertahan sampai sejauh ini bla bla bla. Itu kategorinya adalah letter writing, teman-teman. Ya. Nah, kenapa itu kemudian muncul? Karena sebetulnya sudah dipendam lama dan itu akhirnya dirilis dalam sebuah karya yaitu skripsi. Ada juga bentuknya skenario writing, menuliskan semua bentuk skenario buruk lalu menuliskan kemungkinan baik. Kita kan tadi ya yang membuat kekhawatiran itulah skenario-skenario buruk yang kemudian sebetulnya hanya disusun oleh pikiran kita. Kenapa kemudian pikiran kita tidak membuat skenario yang baik? Gitu? Kenapa kita terjebak dalam skenario buruk yang dilintaskan dalam pikiran kita? Tidak kita lintaskan skenario baiknya. Oh, nanti saya lulus, saya begini. Oh, nanti setelah ini saya ini. Itu kan skenario ya. Sama-sama skenario-nya, kenapa kita harus membuat skenario yang buruk? Kemudian selanjutnya kita membuat namanya afirmasi rating ya. Kita menulis kalimat-kalimat positif secara berulang untuk menenangkan diri sendiri ya. Kita tenangkan diri dengan kalimat-kalimat positif. Kalimat positif yang itu tidak mengarah pada kesombongan, tetapi mengarah pada energi yang baik untuk berkembang ya. Tadi misalnya saya cantik, saya baik, iya, tapi itu bukan mengarah pada hal yang membuat kita sombong.
tapi mengarah pada bagaimana kemudian kita bisa grow up dengan kondisi yang kita miliki. Ya, beda ya, afirmasi rating itu bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk membangun semangat untuk kita berkembang, gitu ya. Oke, baik. Kita sampai jam berapa, Mas Iqbal? Ini 2 menit lagi ya Bu, sampai jam 2 menit setengah. lagi. Nggih. Baik, Kalau enggak, mungkin 5 menit lagi boleh. baik. Soalnya materinya banyak. Oke, baik. Nggih. Kalau begitu saya coba ini saja. Hmm, baik, saya akan coba cepat. Bagaimana mengubah overrating ya? Ini kaitannya dengan ini. Nanti yang lain materinya bisa saya kirim ya. Bagaimana mengubah overrating menjadi karya tulis, gitu ya. Jadi sebetulnya karya tulis itu tidak harus diciptakan, kita harus ambil tema apa. Kita bisa ambil dari apa yang kita pikirkan saja, teman-teman. Yang pertama caranya bagaimana? Pisahkan emosi dari informasi. Ya, curahan pendapat, curahan emosi, pengulangan kalimat, kalimat tidak efektif ya. Tandai bagian yang berisi fakta itu mana, gagasan mana, ya, kemudian justifikasi diri mana, dan hilangkan pada bagian emosi tanpa argumentasi. Ya, misalnya tadi, aku bingung karena banyak tugas, aku capek, aku lelah, ya, sama pendapat orang lain. Misalnya saya contohkan, aku capek banget sama semua tekanan ini, rasanya semuanya kacau, gitu ya. Maka yang perlu kita tanda adalah satu, adanya tekanan. Dua, ada pengalaman stres. Tiga, ada konteks yang membuat kacau. Kan itu ya? Itu yang kita tandai. Oke. Kemudian ditemukan ide utamanya apa. Nah, ingat dalam menemukan ide utama, kita harus memakai kalimat-kalimat pertanyaan penelitian. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, kan begitu ya. Apa yang membuat pikiran, kalau misalnya dikembalikan ke sini, apa yang menjadi penyebab tekanan dalam diri kita. Dan begitu ya. Bagaimana pengalaman stres yang kita alami? Ya. Mengapa menjadi kacau pikiran kita dan sebagainya. Kita temukan ide utama dalam pikiran itu dengan mengubah menjadi pertanyaan penelitian. Ada apa, siapa, kapan, di mana, dan sebagainya. Tadi misalnya banyak tugas, ya, banyak tugas. Ketika ditanya apa yang menyebabkan pikiran kita penuh, satu, banyak tugas. Siapa yang menyebabkan kita banyak tugas? Bukan dosen ya, tapi diri kita sendiri. Karena kita tidak mengerjakan. Kan begitu ya. Kapan? Jadi kita coba tadi membuat sebuah eh, penanda bagian yang berisi fakta. Faktanya apa? Oh, faktanya belum mengerjakan tugas gitu. Gagasannya apa? Oh, berarti harus mengerjakan tugas. Tanyanya lagi kapan? Oh, hari ini. Bukan begitu kan? Setelah hari ini, bagaimana mengerjakannya gitu. Nah, kalau kemudian itu ternyata tidak terjawab, ya nanti akan berulang lagi menjadi pikiran yang akan memenuhi lagi gitu. Gitu. Nah, susun menjadi sebuah outline ya. Outline misalnya tadi satu tema terkait dengan katakan kita kembali ke sini. Kembali ke sini misalnya terkait dengan pengalaman stres misal atau tekanan begitu ya. Nah, kita bikin pendahuluan. Tekanan itu penyebabnya apa dan sebagainya. Yang kedua bagian inti, tiga bagian penutup gitu. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Yaitu dengan kalimat yang lebih efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang kemudian sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Atau sekarang apa ya? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, jadi kalimatnya dirubah menjadi kalimat yang tadinya adalah sebuah bentuk kalimat justifikasi, sebuah bentuk luapan emosi, curahan perasaan menjadi kalimat yang lebih efektif. Kemudian hilangkan repetisi, hilangkan hal-hal yang itu hanya kemudian berulang begitu ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan kita mencoba mempertahankan karakter kita dengan logika yang runtut. Kita tadi karena sudah membuat sebuah outline, outline itu akan mengurangi atau membantu kita dari upaya repetisi. Karena sudah ada outline-nya, sudah ada kerangkanya.
Dan yang harus diingat adalah setiap paragraf harus punya satu gagasan pokok. Oke. Jangan lupa kalau dalam sebuah karya tulis ilmiah kita harus sertakan teorinya. Ya. Ketika kita sudah punya gagasannya, kita cari teorinya kan? Ya, kemudian barangkali ada data statistik yang bisa membantu tulisan kita menambah argumentasi dari apa yang kita tuliskan, kemudian juga hasil riset-riset sebelumnya, kemudian kutipan para ahli misalnya gitu. Nah, hal ini dilakukan agar curahan atau curhatan berubah menjadi sebuah karya tulis. Oke. Sehingga kita punya draft final. Cara melakukannya adalah dengan mengedit struktur kalimatnya dari yang tidak efektif menjadi efektif, kemudian editing bahasanya, editing gaya penulisan, dan sebagainya. Oke, contoh singkat ini teman-teman. Saya kasih contoh begini. Yang atas ini adalah overwriting ya. Yang atas ini overwriting. Aku sebenarnya takut gagal, sangat takut, entah apa yang kutakutkan. Kan biasanya kita menulis begitu ya. Nah, kemudian rasanya penuh dengan tuntutan, semua menjadi aku cemas begitu. Kadang aku juga merasa tidak cukup baik, tidak bisa memenuhi standar orang tuaku, tak mengerti dan sebagainya. Ini atas ini contoh tadi overrating yang tidak ada strukturnya, yang tidak ada kalimat yang jelas begitu ya, asal nulis begitu. Semuanya terasa berat sekali, kan begitu ya. Ini contoh overratingnya. Tapi kemudian kita ubah menjadi sebuah karya tulis. Tadi, setelah kita tandai bagian-bagiannya, diubah menjadi karya tulis. Fenomena takut gagal merupakan reaksi psikologis umum terutama pada individu dengan tekanan sosial tinggi. Tuntutan perfeksionis, standar keberhasilan yang ketat, serta evaluasi dari lingkungan sering memicu kecemasan. Perasaan tidak cukup baik menjadi pola kognitif yang berulang jika tidak disadari tanpa dapat menghambat perkembangan diri. Ternyata ketika saya baca banyak referensi yang mendukung kalimat itu. Dasar argumentasi itu. Nah, karya tulis ini nanti kan bisa dikembangkan berdasarkan outline tadi sudah kita buat. Jadi kita sudah menentukan outline-nya, kemudian itu sebetulnya berawal dari sebuah overwriting, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya overwriting itu sebetulnya bahan bakunya. Kemudian kita buat dalam sebuah blueprint atau outline-nya. Kemudian kita selesaikan dalam draft final dan kita bantu lagi dengan teori, dengan gagasan, dengan hasil penelitian orang lain menjadi sebuah karya. Nah, ingat bahwasanya dalam konsep healing, ya, konsep healing dalam psikologis yang disebut dengan healing adalah tadi bisa meregulasi emosi, kemampuan mengelola emosi, pikiran, dan reaksi tubuh. Yang kedua, cognitive reframing. Kita bisa mengubah cara berpikir yang negatif menjadi lebih adaptif. Kemudian yang ketiga, healing adalah emotional processing, mengizinkan diri merasakan dan memproses emosi, bukan menekan atau menghindari emosi, ya. Sehingga healing sesungguhnya bukan hanya sekedar jalan-jalan ke pantai, tidak hanya sekedar makan-makan bersama, tetapi ketiga konsep healing dalam psikologi ini harus muncul. Nah, salah satu upaya untuk healing adalah dengan mengubah overthinking menjadi overrating. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Ani MPDI terkait materi yang sudah diulas atau disampaikan oleh Ibu Dr. Ani. Boleh ditanyakan beberapa peserta mungkin yang ingin bertanya. Kita membuka sesi tanya jawab untuk mungkin 2 orang penanya terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan maupun apa yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Ani. Silahkan. Saya mau coba, boleh? Oke, boleh Mbak Sita Nur Febrianti. Oh ya, Silahkan. sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Sita Nur Febrianti. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin juga. Sebelumnya, maaf ya, ini agak deg-degan ternyata.
Jadi begini, Bu. Dulu pas waktu pada masa sekolah, saya itu cenderung pendiam. Jadi saya tuh sungkan mengutarakan perasaan apabila ada teman yang menyinggung gitu. Nah, karena itu juga saya sering merasa overthinking. Nah, jadi saya mencari jalan untuk hal itu dengan cara menulis. Nah, entah tulisannya itu eh, mengungkapkan emosi atau mungkin mengungkapkan terima kasih yang tidak bisa saya katakan secara langsung. Saya juga dulu sering menulis cerita pendek atau cerpen. Nah, tapi seiring berjalan waktu gitu, makin ke sini, saya itu meninggalkan kebiasaan menulis ini. Nah, pertanyaannya itu, apakah mungkin dari kita meninggalkan kebiasaan yang dulu kita lakukan itu eh, justru membuat overthinking yang sempat kita alami menjadi lebih parah. Karena kita kehilangan salah satu mekanisme regulasi emosi yang dulu membantu kita untuk menstabilkan mental. Begitu, Ibu. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Silta atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin kurang lebih saya menangkap dari pertanyaan Mbak Sita itu yang ingin ditanyakan kepada Ibu Dr. Ani, apakah mungkin dari kita meninggalkan kebiasaan atau habit yang kita lakukan dulu, seperti Mbak Sita pribadi kan dulu sering menulis cerpen ya, cerita pendek. Nah, jika kita berhenti melakukan suatu kebiasaan tersebut, apakah itu akan menimbulkan suatu overthinking? Maksudnya menimbulkan overthinking itu kembali ada karena meninggalkan sebuah regulasi maupun mekanisme dari suatu emosional yang kita utarakan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, betul seperti itu. Iya. Apakah OPT kita itu akan makin parah atau Iya. bagaimana begitu, Ibu? Hmm. Baik, ini langsung saya jawab atau mau ada pertanyaan lain lagi? Mungkin peserta yang lain ingin bertanya, silahkan. Mungkin sembari kita menunggu penanya berikutnya, boleh silakan dijawab terlebih dahulu Ibu terkait pertanyaan tadi yang sudah disampaikan Mbak Sita. Baik, kita kembali pada konsep tanda-tanda overthinking tadi ya. Bahwasanya tanda-tanda overthinking yang pertama tadi yang kita ingat bahwasanya menurunnya produktivitas. Jadi kalau misalnya dulu Mbak Sita sudah memiliki kebiasaan atau habit untuk merilis emosi itu dengan cara menuliskan apa yang dipikirkan dalam bentuk karya, dalam hal ini cerpen, kemudian itu sudah tidak dilakukan lagi. Kira-kira secara produktivitas itu menurun atau bertambah? Pertanyaannya itu kan, Iya, Ibu, begitu. itu sebenarnya sudah jelas ya. Sebenarnya sudah jelas, secara produktivitas menurun. Tapi begini teman-teman, dalam konsep regulasi emosi, kita itu punya banyak cara untuk meregulasi emosi. Saya tidak berani mengatakan apakah OVT-nya akan semakin bertambah atau tidak. Karena mungkin masing-masing kita punya cara untuk meregulasi emosi. Itu yang perlu kita pikirkan. Tapi dalam konsep yang tadi saya jelaskan bahwa salah satu upaya meregulasi emosi itu dengan cara menulis. Ketika tidak dituliskan, maka itu otomatis akan menambah OVT kita. Tetapi kalau kemudian kita punya cara lain untuk meregulasi emosi, karena kan meregulasi emosi tidak harus menulis ya. Karena ini tema yang diberikan adalah salah satunya adalah overrating ya. Maka ini salah satu upaya saja untuk meregulasi emosi. Nah, tetapi ingat bahwasanya pikiran kita itu kan bentuknya abstrak. Sementara karya itu bentuknya wujud, ya. Kalau boleh saya katakan, akan lebih baik tadi habit yang sudah ada itu tetap dilaksanakan. Karena sedikit banyak pasti akan mempengaruhi OVT-nya. Gitu. Tidak harus dalam bentuk yang sama, boleh tidak harus cerpen, kan maksud saya begitu. Tapi dengan cara menulis, gitu. Dengan cara menulis itu nanti akan merilis emosi-emosi yang ada dalam pikiran kita.
Tapi kalau memang ternyata yang diinginkan tidak lagi menulis, tetapi meregulasi dengan cara yang lain, silahkan. Sehingga saya tidak bisa mengatakan apakah dengan tidak menulis lagi maka regulasi emosinya itu akan terhenti sehingga akan menimbulkan OVT yang berlebihan begitu ya atau semakin parah gitu, saya tidak berani mengatakan itu. Tapi kalau kita lihat dan kita perhatikan, kenapa kemudian orang yang punya karya itu cenderung selalu bertambah karyanya? Karena itu akhirnya akan menjadi sebuah adiktif, teman-teman. Kayak ada candu kan begitu. Penulis tuh kalau nggak nulis tuh justru sakit, ya nggak? Karena itu sudah menjadi salah satu upaya untuk meregulasi emosi. Nah, jadi kalau misalnya tadi kembali pada pertanyaan, apakah saya artinya menambah kadar atau level OVT-nya? Nah, ditanyakan lagi, apakah salah satu-satunya cara untuk meregulasi emosi hanya menulis atau tidak? Karena saya katakan salah satu upaya untuk meregulasi emosi adalah dengan menulis. Tetapi kita bisa mencari cara untuk meregulasi dan mengendalikan OVT kita dengan cara-cara yang lain. Caranya apa? Begitu kan? Caranya banyak. Misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi. Itu juga cara untuk menurunkan OVT. Nah, kita kan tidak membahas itu. Kita sedang membahas bahwasanya menulis adalah salah satu upaya kita untuk healing dan meregulasi emosi. Oke, kira-kira begitu. Ya, cukup Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu atas jawabannya. Iya, sama-sama Mbak Sita. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang Ibu Ani berikan. Oke, selanjutnya mungkin ada peserta yang ingin bertanya lagi terkait materi yang tadi sudah kita simak bersama-sama. Oke, silakan. Room chat barangkali tidak ingin mengungkapkan secara langsung bisa dituliskan dalam bentuk tulisan pertanyaan di room chat. Oke, oke, boleh sekali mungkin barangkali eh, para mas-mas atau mbak-mbak ini kurang ya percaya diri untuk mengutarakan langsung, mungkin boleh disampaikan pertanyaannya lewat room chat ya, agar nanti Bu Ani bisa membacanya dan menanggapi dari pertanyaan para mas-mas maupun mbak-mbak peserta. Oke, silakan. Boleh tanya gue. Boleh, ha? Terus silakan. Chat. Hmm. Masih ada Mas Iqbal? Mungkin ya mungkin Mas, jika Oh ini oh ada ini, Mbak Salma. oke, silakan. oke. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya kepada Mas Moderator, kemudian kepada Bu Ani juga terima kasih atas materi yang diberikan. Terdengar ya suara saya? Tidak terdengar. Baik Bu, mohon maaf. Untuk pertanyaannya, kembali ke ciri-ciri OVT, itu kan tadi ada di bagian nomor 5 itu mengulangi skenario yang sama. Nah, saat kita overthinking itu sebenarnya kita sudah tahu ini apa yang harus kita lakukan. Salah satunya dengan menulis. Tapi kenapa sih Bu? Kenapa ketika kita sudah tahu caranya untuk menulis, itu kita itu makin sulit untuk melakukannya Bu? Ya, jadi seolah-olah dalam diri kita itu ada dua orang yang bilang cara menuntaskan overthinking itu dengan menulis. Tapi ada juga yang bilang kayak, nggak usah, tenang aja, kamu nggak apa-apa kok. Jadi seolah-olah gini, nah bobokkan sama dua pribadi kita di situ. Itu pertanyaan yang pertama ya, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara mengatasi overthinking
tiba-tiba muncul, dan pada saat tersebut itu kita harus tampil. Misalnya saat kita menjadi MC, menjadi moderator, ataupun menjadi narasumber nih, seperti Ibu. Seperti itu. Nah, kalau harus dengan menulis kan waktunya lumayan lama itu 15-20 menitan, dan kita juga harus menyiapkan pena, kertas. Nah, saat itu yang sama itu bagaimana cara kita untuk mengatasi overthinking yang muncul secara tiba-tiba. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Salma atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan masalah overthinking ya. Mungkin kalau yang dimaksud dari Mbak Salma sendiri, overthinking itu tidak harus serta-merta kita utarakan lewat menulis, karena mungkin ada suatu dorongan yang lain. Kalau kita semisal dalam keadaan overthinking itu, kamu ada suatu dorongan, kamu itu nggak apa-apa ya, seakan-akan kita telah dinina bubukkan atau tidak bisa mengutarakan pendapat ataupun rasa overthinking yang kita utarakan lewat tulisan. Nah, selanjutnya mungkin untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih atasi overthinking itu muncul? Mungkin tiba-tiba, semisal kita akan menjadi MC maupun akan menjadi moderator maupun menjadi pemateri. Mungkin kalau untuk menulis pribadi kan mungkin membutuhkan waktu yang lama sekitar 20 menitan mungkin. Mungkin itu terkait pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Salma. Oke, terima kasih. Oke, baik. Saya akan mencoba membantu pertanyaan Mbak Salma. Kenapa kemudian ketika kita saat overthinking itu akan memulai itu males ya? Seolah ada dua bisikan, kanan dan kiri. Kanan mengajak pada hal yang baik, kiri mengajak pada hal, sudahlah, nanti juga akan sama kok, hasilnya akan kayak gitu lagi kok, kan gitu ya. Maka tadi kita ingat bahwasanya konsep of witty dalam Islam adalah min syarril waswasil khannas, bisikan setan. Kan begitu ya. Maka sebetulnya tadi di slide itu saya coba izin share. Cuma tadi karena saya lewati, nah baik, pada bagian ini. Hmm, nah ini. Jadi sebetulnya bagaimana kemudian ketika kita tidak ingin menuliskan, karena menulis itu kan lama ya. Menulis itu lama, iya. Menulis itu lama, butuh waktu. Tapi untuk saat ini sebenarnya menulis itu cepat. Teman-teman kalau ngirim WA itu butuh waktu berapa detik? 1 menit cukup ya, Bu. 1 menit cukup kan? Iya. Jadi menulis itu jangan kemudian hanya serta-merta tulisan tangan, teman-teman. Kita bisa tuliskan kok, misalnya di note handphone kita, begitu kan. Jadi jangan kemudian membebani seolah-olah kita harus bawa pena dan kertas kemana-mana, enggak gitu loh. Kan tulisan itu bisa dalam bentuk ketikan, ya. Kalau untuk saat ini tidak harus dalam bentuk tulisan tangan. Tapi kalau dalam bentuk tulisan tangan tuh lebih baik. Kenapa? Karena kita punya apa namanya sinkronisasi motorik antara pikiran dengan motorik kita, begitu dalam menulis. Tapi kalau kemudian kita sedang dalam perjalanan, kan kita juga tidak harus membuka pena sama kertas, begitu. Kita bisa menuliskan dalam bentuk ketikan, misalkan di handphone adanya, bahkan kita kan bisa menulis di handphone itu sambil rebahan. Ya, artinya tidak ada alasan untuk kalau menulis itu lama, sebetulnya begitu. Tapi ingat bahwasanya overwriting itu latihan mindfulness, Bu. Tadi katakan bagaimana kemudian ketika OVT itu tiba-tiba, tapi kita juga dalam waktu yang bersamaan, kita harus menjadi MC, kita harus mengisi karena ternyata overwriting itu bisa menjadi latihan mindful. Mindful itu dalam konsepnya Rogers adalah kita hadir di sini dan saat ini. Here and now. Sadar pada pikiran dan emosi kita. Ya. Pikiran kita sedang nggak enak, maka itu harus kita alihkan kan, mau nggak mau ketika kita jadi moderator, ketika kita jadi MC, ketika kita jadi narasumber, begitu. Sehingga kita hadir seutuhnya. Ya. Yang kedua, hadir pada saat ini. Gitu. Jadi ketika kita saat ini sedang mengikuti webinar, ya sepenuhnya pikiran kita di sini. Kenapa? Kalau nggak di sini ya pasti tadi yang terlintas tuh banyak. Gangguan-gangguan tuh pasti banyak sekali. Dan itu tidak Mbak Salma alami sendiri. Saya yakin teman-teman di sini juga begitu. Kenapa kemudian semuanya tidak on cam? Karena mungkin sambil mengerjakan yang lain. Mungkin sambil memikirkan juga yang lain.
Sehingga dengan overwriting ketika teman-teman nulis itu kan fokusnya pada tulisan itu kan. Sehingga itu salah satu upaya untuk mindful. Pernah nggak teman-teman nulis tapi pikirannya nggak pada tulisan itu? Iya, pernah sekali Bu, sering malah. Nah, sekali, tetapi pasti hasilnya beda kan? Iya. Ya, jadi sebenarnya overwriting itu latihan mindful teman-teman, ya. Sehingga tidak tenggelam pada masa lalu atau masa depan, tapi pada saat apa yang ditulis itu. Dan berani menerima tanpa menghakimi, ya. Sehingga kalau menurut saya tadi tidak ada alasan untuk tidak menuliskannya, ya. Dan salah satu upaya kemudian kita tidak OVT adalah hadir pada saat ini. Jadi kalau misalnya tadi saya sedang tiba-tiba OVT, kemudian saya harus melakukan pekerjaan yang berbeda dan saat itu juga harus saya lakukan, maka tadi ada baiknya dirilis dulu ya yang menjadi OVT-nya sehingga kita bisa mindful melakukan hal-hal yang harus kita lakukan saat itu juga. Mindful itu artinya kita hadir secara utuh, baik pikiran kita, fisik kita. Saat ini dan di sini. Saat ini saya menyadari saya sedang memberikan materi terkait dengan overwriting, maka saya hadir untuk teman-teman, baik pikiran, hati maupun fisik saya. Meskipun kita lihat virtual ya, tapi secara fisik saya hadir. Nah, bukti on cam itu adalah bukti hadir. Benar nggak? Iya, betul Iya, sekali ya. begitu kurang lebihnya. Iya. Iya. Ada lagi yang lain? Yang ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Ibu Ani terkait materi yang tadi sudah disampaikan? Silahkan. Eh, Masih ada Mas Iqbal? Mungkin kita cukupkan untuk pertanyaannya ya Bu. Mungkin sudah cukup dua penanya terkait materi yang sudah disampaikan Ibu Ani. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan peserta untuk ditanggapi dan dijawab kepada Ibu Ani. Oke, baik hadirin dan peserta webinar yang berbahagia, dari pesan yang telah kita simak, mungkin ada beberapa poin-poin yang kita bisa simpulkan terkait dari materi yang tadi sudah disampaikan Ibu Dr. Ani. Itu mungkin bahwa overthinking itu bukan sekedar tetapi sebuah pola mental yang membuat seseorang itu terjebak dalam lingkaran kekhawatiran tanpa ujung. Nah, yang dimana overthinking itu juga bisa berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari, seperti gangguan tidur, menurunnya konsentrasi belajar, kelelahan emosional, serta munculnya rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Nah, adapun adanya faktor-faktor yang tadi sudah tertera, itu adapun munculnya rasa gelisah yang sulit dijelaskan karena kondisi ini juga sering dipicu oleh kecemasan yang sangat berlebihan, rendahnya rasa percaya diri, ketidakpastian hidup, tekanan sosial maupun tuntutan lingkungan, yang dimana bisa menimbulkan trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Nah, adapun beberapa langkah-langkah yang kita bisa lakukan dari overthinking menjadi overwriting yang bisa hadir penuh pada diri sendiri.
yakni menyadari pikiran yang berlebihan dan berhenti sejenak, mulai menulis apapun yang ada di kepala tanpa takut benar atau salah, menerima tulisan kita apa adanya tanpa menghakimi diri sendiri. Melakukan yaitu memberi nama pada perasaan yang muncul, seperti aku sedang cemas, aku merasa takut, atau aku sedang kecewa. Nah, mungkin yang terakhir, kita bisa menutup tulisan tersebut dengan suatu afirmasi atau kalimat penguatan diri sebagai bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Mungkin yang terpenting adalah memahami bahwa tulisan itu tidak harus indah, tidak harus sempurna, dan tidak harus dibaca orang lain. Cukup jujur dan secara tulus. Di sanalah proses itu penyembuhan bekerja. Dan hadirin yang kami hormati, mungkin demikian rangkaian webinar nasional UKM Al-Qalam yang bertemakan dari overthinking menuju overwriting, cara baru untuk healing telah kita lalui bersama. Besar harapan kami, apa yang telah kami sampaikan dan pemateri yang sudah sangat luar biasa sekali dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini, tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi bekal nyata bagi kita semua dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual kita masing-masing. Atas nama panitia dan seluruh pihak yang terlibat, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber atas ilmu dan inspirasinya, serta kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, acara webinar nasional UKM Al-Qalam yang bertemakan dari overthinking menuju overwriting, cara baru untuk healing, kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator memohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilafan selama pada pagi hari ini. Saya mengucapkan beribu-beribu maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya ada dokumentasi foto bersama. Oke, silakan kepada para peserta untuk on cam ya, agar terlihat semua. Oke, silakan. Kita mengambil dokumentasi bersama pemateri. Mulai berbagi layar. Widih. Aku oke belum? Nanti. Nggak apa-apa. Masa? Ini aku sertif loh. Nggak pada pakai itu tapi bang. Nggak pada pakai background. Nggak bisa diakui. Nggak apa-apa. Coba semua. Ada coba ya. Oi. Mungkin Saya cukup hitung ya. sekian. Ya. Bisa apa? Cukup sekian dokumentasinya. Oke, terima kasih. Kita alihkan kepada Ketua Umum Mbak Nanda Kartiputri untuk mengambil alih acara Aklam Fest 2025 sekaligus pengumuman para juara kejuaraan dalam event Aklam Fest 2025. Oke. Oke. Selanjutnya sesi pengumuman lomba artikel yang akan dipandu oleh Mbak Rima. Padanya kami persilakan.
Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebentar lagi kita akan mendengarkan siapa pemenang lomba karya tulis ilmiah yang sudah dilaksanakan kemarin. Langsung saya bacakan saja ya. Juara, mungkin dari juara 3 dulu. Juara 3 lomba karya tulis ilmiah Aklam Fest 2025 diraih oleh Terima. diraih oleh selamat kepada kelompok Nafiatul Ilma, Rahma Putri, dan Rustianti. Selanjutnya, untuk juara 2 lomba karya tulis ilmiah Aklam Fest 2025 diraih oleh siapa ya? Joni. Selamat untuk Dimas Nur Afif. Enggak. Selamat. Selanjutnya, untuk juara 1 lomba karya tulis ilmiah Aklam Fest 2025 diraih oleh siapa ya? Kulo, siapa tuh? Selamat untuk juara 1 diraih oleh Dinda Safira Anggun Herawati dan Muhammad Firman. Selamat untuk seluruh pemenang dan jangan berkecil hati untuk siapa yang belum berkesempatan untuk menjadi juara karena kalian sejatinya sudah menjadi juara untuk kalian sendiri, sudah berhasil menaklukkan diri kalian sendiri untuk berani mencoba. Selamat kepada kalian semua hebat, sudah berani mencoba. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ketum lagi. Baik, selanjutnya kepada seluruh peserta bisa mengisi link absen ya. Ini akan saya share di Zoom. Nah, dimohon untuk seluruh peserta bisa mengisi absen yang sudah di-share ya.
Oke, jika sudah mengisi, boleh untuk keluar Zoom. Terima kasih atas partisipasinya telah bergabung di webinar nasional yang telah diadakan oleh KSM Al-Qalam. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Baik, Terima kasih juga. baik Bapak. Foto dulu lagi. Mau bawa ini gimana? Udah sih keluar ini. Untuk melet-melet itu. Live ini gimana? Live meeting. Cancel. Live meeting mas artinya apa live meeting? Hmm? Live meeting maksudnya. Tinggal.